Berapa banyak like. Saudara-saudara, hidup ini, itu kalau saudara perhatikan itu tidak sesederhana saudara itu senang-senang. Itu tidak sesederhana itu. Itu adalah satu cerminan dari filosofi of self. Filsafat tentang siapa diri saya. Saya memberitahu dunia saya itu siapa. Dan saya menuntut dunia untuk recognize, mengenali saya itu siapa. Nah, saudara bayangkan. Kalau anak Tuhan, hamba Tuhan, punya mentalitas semacam ini. Jangan kasih tahu saya siapa. Saya yang punya hak untuk kasih tahu dunia, saya siapa. Dan setelah kita menuntut hak itu, sekarang kita menuntut dunia. Dunia, kamu harus mengafirmasi saya itu siapa. Saudara lihat, kita menciptakan monster bagi diri kita sendiri. Jadi pertama-tama kita menolak dunia untuk kasih tahu kita. Kemudian setelah kita kasih tahu dunia, mendadak kita tuntut dunia untuk menerima, mengafirmasi identitas kita. Kita menciptakan monster untuk diri kita sendiri. Atau satu lagi artikel terbit tahun 2017. Saudara, teks ini akan sangat luar biasa, powerful, kasih tahu kita siapa. Tapi sebelum kita ke situ, lihat dulu satu artikel terbit tahun 2017 dari Freddy de Boer. Freddy de Boer menerbitkan satu artikel yang dikutip secara luas, bahkan orang tweet itu sudah lebih dari 1 juta kali. Artikel itu berjudul You Can't Fake It. Kamu tidak bisa memalsukan itu. Nah, apa poin dari Freddy de Boer? De Boer menyatakan kita hidup di zaman di mana kita ingin menciptakan versi ideal dari diri kita. Satu kali lagi, kita hidup di zaman di mana kita ingin menciptakan versi ideal dari diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan media-media sosial. Saudara, tidak ada orang, mungkin hanya sedikit orang ya, yang akan posting sesuatu yang dia lagi ngorok, lagi ileran, lagi ingusnya meleleh kiri kanan. Tidak ada, kecuali untuk dia posting tentang orang lain. Tapi dia tidak akan posting tentang dirinya sendiri. Apa yang dia posting? Yang dia posting adalah gambar yang bagus, picture yang bagus. Kalau kurang bagus, kalau masih bopeng-bopeng, masih mereng-mereng, dia akan edit. Dan dalam 5 menit itu akan menjadi sangat cantik, sangat seksi, sangat ganteng, sangat putih, glow, berkilauan, bercahaya. Itu apa yang sedang orang lakukan? Menampilkan versi ideal dari dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi setelah itu dilakukan? Setelah dia menampilkan versi ideal dari dirinya melalui media-media sosial, dia kembali ke kamar tidurnya, lalu mendapati bahwa pada kenyataannya dia tidak seperti versi ideal itu. Itu sebabnya ada seorang pengkhotbah perempuan, namanya Nancy, saya lupa marganya, tapi Nancy bilang begini, pada waktu mood saya itu sedang jelek, saya tidak mau lihat media sosial. Karena kalau mood saya sedang jelek, pada waktu saya lihat misalnya Instagram, saya akan pikir bahwa hidup orang itu persis seperti foto yang dia tampilkan, atau persis seperti reel atau video pendek yang dia tampilkan. No, you are not. Kamu tidak seperti itu. Kamu hanya sedang menipu dunia ini, atau kamu hanya sedang berangan-angan menampilkan versi ideal dari dirimu, tapi pada kenyataannya kamu tidak seperti itu. Tidak ada orang seperti yang saudara lihat di media-media sosial. Makanya jangan cepat bodoh. Kamu yang masih muda-muda ini, anak-anak muda, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki ini, jangan sampai kamu itu jatuh cinta terguling-guling hanya karena lihat media sosial. Itu berarti kamu bodoh. Karena tidak ada orang yang hidupnya sempurna, perfect, menarik, cantik, ganteng, benar-benar ideal seperti yang mereka coba gambar, picture itu, tampilkan itu melalui media-media sosial. Tidak ada. Makanya Freddy de Boer mengatakan, you can't fake it. Kamu tidak bisa memalsukan itu. Karena kamu tahu kamu tidak seideal itu.
Kamu tahu, kamu tidak secantik itu. You are not that beautiful. Kamu tahu, kamu tidak seganteng itu. Kamu tahu, kamu tidak sebaik itu. Why? Alkitab kasih tahu kita kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan the glory of God. Yang membuat kita itu ideal, yang membuat kita itu benar-benar perfect, nice, good, beautiful, handsome, yang membuat kita memiliki versi ideal kita itu bukan media sosial, but the glory of God, kemuliaan Allah. Dan kita kehilangan itu. Kita kehilangan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari teks ini? Sebagai hamba Tuhan, kita perlu punya potret diri yang benar sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah ledakan media sosial saat ini, potret diri kita itu harus benar. Saya akan bicara tentang dua hal saja, kemudian kita selesai. Yang pertama, di dalam doa ini, saudara-saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 17, doa Yesus itu bisa dibagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama, di dalam doa itu Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Karena sebentar lagi dia akan naik ke atas salib. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-9 sampai ayat 19, Yesus berdoa bagi para muridnya saat itu, yang akan mengalami goncangan saat itu. Dan ayat 20 sampai 26 yang tadi kita baca, Yesus berdoa bagi orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan para murid. Artinya ayat 20 sampai 26 itu tentang kamu dan saya. Yes, ayat itu bicara tentang saudara dan saya. Yesus berdoa bagi saudara dan saya. Karena kalau saudara baca ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja, artinya bukan untuk para murid saat itu, tapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi doa ini ayat 20 sampai 26 itu tentang saudara dan saya. Dan lihat baik-baik saudara, apa kata Tuhan Yesus mengenai kita itu siapa dan bagaimana kita mendapatkan identitas itu dengan mencermati isi doa Tuhan Yesus. Ini bisa dijelaskan dengan sangat panjang, tapi mari kita fokus kepada dua hal saja. Pertama, Yesus berdoa untuk apa yang paling kita butuhkan sebagai orang Kristen. Dan yang paling kita butuhkan adalah the gospel, Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bukan hanya berdoa mengenai apa yang paling kita butuhkan, yaitu the gospel, tapi Yesus juga berdoa ngasih tahu kita bagaimana cara kita mendapatkan itu. Dan itu akan heal everything, menyembuhkan segala sesuatu, yaitu dengan memandang kemuliaan Kristus. Jadi apa yang paling kita butuhkan? The gospel. Bagaimana cara kita mendapatkan itu? Memandang kemuliaan Kristus. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan ayat yang ke-23. Perhatikan Alkitab saudara. Di dalam ayat yang ke-23 Yesus bilang begini, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, banyak kali kita baca kalimat-kalimat seperti ini, tapi kita tidak merenungkan, mengkontemplasi betapa deep kandungan makna dari kata-kata Yesus ini. Perhatikan. Di dalam doa ini, ayat 23, Yesus bukan hanya bicara tentang dia dilahirkan. Tapi Yesus bicara tentang yang telah mengutus aku, engkau yang telah mengutus aku. Artinya, Yesus bukan sekadar manusia biasa. Engkau telah mengutus aku, mempresaposisikan Yesus itu sudah ada sebelum dia dilahirkan dari seorang perawan. Itu the gospel. Injil yang sejati mengatakan Yesus Kristus itu bukan hanya manusia sejati,
Seperti kata Erastus Sabdono, itu ajaran sesat. Yesus Kristus, yes, adalah manusia sejati, tapi juga adalah Allah sejati yang telah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi daging, kaihologos sarx egeneto. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, hidup taat sampai mati di atas kayu salib. Itu the gospel. Injil kasih tahu kita bahwa keselamatan kita bergantung atas ketuhanan Yesus Kristus yang sejati dan kemanusiaannya. Yesus bukan hanya sekadar born, dilahirkan, tapi dia sent by the Father, diutus oleh Bapa untuk tugas keselamatan. Jadi itu the gospel, tapi bukan hanya itu juga. Yesus bukan hanya supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, tapi Yesus lanjutkan, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudara, coba saudara proses kata-kata Yesus di sini. Engkau mengasihi mereka, saudara dan saya. Ini doa untuk saudara dan saya loh. Bapa, engkau mengasihi mereka just as atau even as, katos di dalam bahasa Yunaninya, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, inilah yang paling kita butuhkan. Kita mengetok berbagai macam pintu, mengetok pintu pacar kita, mengetok pintu suami kita, mengetok pintu istri kita, mengetok pintu anak-anak kita. Terima saya, affirm saya, love me, kasihi aku. Tapi kita lupa, di dalam doa Yesus sudah berdoa, engkau mengasihi mereka even as, bahkan seperti engkau mengasihi aku. Mari kita unpack kalimat itu, saudara-saudara. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan engkau mengasihi mereka kalau mereka itu berbuat baik. Yesus tidak bilang begitu. Engkau mengasihi mereka kalau mereka rajin gereja. Yesus tidak bilang begitu. Engkau mengasihi mereka kalau mereka sempurna di dalam hidup mereka, tidak ada cacat moralnya. Yesus tidak bilang begitu. Engkau mengasihi mereka kalau mereka rajin kasih persembahan. Yesus tidak bilang begitu. Engkau mengasihi mereka kalau mereka masuk STT Rai. Yesus tidak bilang begitu. Apa standar dari kasih Bapa di situ? Standarnya adalah even as, seperti engkau mengasihi aku. Nah, sekarang coba picture kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita mengasihi orang lain, kita tidak mengasihi orang lain itu kita mengasihi orang lain itu karena kita melihat ada sesuatu yang menarik, bukan? Ada sesuatu yang beautiful, yang handsome, yang menggetarkan hati kita. Waktu Bapa melihat Yesus, yang dia lihat adalah the completeness of beauty. Satu keindahan yang perfect, satu keindahan yang beautiful, satu keindahan yang tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Demikian juga waktu Yesus melihat Bapa, tidak ada cacat pada Bapa. Demikian juga waktu Bapa dan Yesus melihat Roh Kudus, tidak ada cacat pada Roh Kudus. Demikian juga waktu Roh Kudus melihat Bapa dan Anak, tidak ada cacat pada Bapa dan Anak. Itulah cinta kasih intra-trinitarian. Relasi yang kekal, yang harmonis, yang cukup pada dirinya sendiri dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada flaws, tidak ada kelemahan sama sekali. Complete, beautiful. Dan sekarang kasih semacam itu, Yesus bilang, seperti itu engkau mengasihi mereka. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus, pada momen itu, waktu Bapa melihat kita, yang dia lihat adalah the completeness of the beauty of His Son. Pada waktu Bapa melihat kita, pada momen kita mengaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamat,
pada momen itu, saudara-saudara, pada momen itu Bapa melihat kita bukan lagi sebagai orang yang menjijikan di dalam dosa, tapi pada momen itu yang Dia lihat adalah keindahan Sang Anak. Karena kita ada di dalam Sang Anak, maka yang Dia lihat adalah keindahan Sang Anak, kesempurnaan Sang Anak. Yang Dia lihat adalah kesempurnaan Sang Anak. Maka Yesus bilang, engkau mengasihi mereka seperti even as engkau mengasihi aku. Saudara, Yesus tidak bicara sebagai guru moral di situ. Erastus Sabdono mengajarkan Yesus itu harus manusia sejati supaya kita meneladani Dia. Saudara, kalau kamu hanya memiliki seorang juru selamat sebagai guru moral, kamu berakhir di neraka karena kamu tidak dapat meneladani Yesus 100%. Siapa yang dapat melakukan Matius pasal 5 ayat 48? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saya tanya, siapa yang duduk di sini? Saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah mencuri, tidak pernah punya pikiran kotor, tidak pernah punya motivasi yang buruk, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu pasangan saya, tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Siapa? Siapa? Hati nurani kita bersaksi, menuduh kita bahwa kita tidak akan bisa secara sempurna meneladani Tuhan Yesus. Kalau kamu mendasarkan itu pada Matius pasal 5, kamu masuk neraka. Karena kamu tidak mungkin sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Injil yang diajarkan oleh Rasul Sabdono adalah Injil yang membinasakan, membawa orang ke neraka. No, Yesus bilang, engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kamu di mata Yesus adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Bapa. Bukan karena kamu baik. No. Bukan karena kamu itu cukup taat. No. Bukan karena kamu itu rajin ke gereja. Bukan karena kamu hamba Tuhan. Bukan karena apapun. Tapi karena Yesus mati bagi saudara. Saudara, hanya Bapa yang tahu tentang betapa indahnya Yesus. Dan ketika Bapa melihat kita di dalam Yesus, yang Dia lihat adalah kesempurnaan anak tunggalnya. Itulah the gospel. Itu akan menghancurkan semua masalah dengan self identity. Saudara, tidak peduli apa latar belakang. Tadi saya katakan, jangan malu kamu dari kampung. Saya juga orang kampung. Jangan malu kamu miskin. Jangan malu kamu berasal dari orang tua yang tidak terpandang. Itu tidak ada masalahnya. Karena waktu Bapa melihat engkau, ketika engkau percaya, pada momen engkau percaya kepada Yesus, yang Dia lihat adalah keindahan dan kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kamu. Kasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Yang paling kita butuhkan adalah the gospel. Itulah Injil. Injil menyatakan juru selamat kita adalah juru selamat yang ilahi sekaligus manusia sejati. Dan karena kesempurnaan penebusan karya Kristus di atas Kalvari, mati dan bangkit untuk kita sebagai korban tebusan bagi kita, maka keselamatan kita tidak bergantung pada kita, tapi bergantung atas kesempurnaan dan keindahan dan kegantengan dan kecantikan dan kemuliaan dari Sang Anak Tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen salah paham, termasuk banyak hamba Tuhan. Mereka pikir Injil itu hanya untuk orang yang belum percaya. No. Yang duduk mata menyala tiap hari Minggu di gereja, termasuk para hamba Tuhan, harus dengar Injil. Karena begini, dengar ini baik-baik. Waktu kamu sudah jadi percaya, setan itu tidak tinggal diam. Dia akan terus mempengaruhi kamu, membisikkan kepada kamu, no, yes, kamu sudah percaya, tapi kamu harus berpikir begini, tidak mungkin saya itu selamat hanya karena Tuhan Yesus, saya harus kerja sesuatu dong. Seakan-akan karya Tuhan Yesus itu kurang sempurna. Jadi perlu ditambah dengan ketaatan kita, dengan kebaikan kita, dengan semua yang kita bisa lakukan untuk melengkapi itu.
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kerjasama antara anugerah Allah dan manusia, dia sedang mengajarkan Injil palsu. Dan ini banyak diedarkan oleh para hamba Tuhan, termasuk diedarkan di tengah-tengah jemaat. Kamu harus hidup taat, harus rajin ke gereja, harus kasih persembahan supaya kamu memperoleh keselamatan. Anugerah tidak cukup bagi kamu, itu Injil palsu. Dari awal sampai dengan akhir kita diselamatkan karena kesempurnaan karya pengorbanan Kristus. Kasih Bapa kepada kita tidak bergantung atas kita itu kerjanya apa, tapi atas apa dan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Even as you love me, sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi apa yang paling kita butuhkan? Injil. Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Saudara, ada seorang pengkhotbah abad ke-19, baru meninggal tahun 1981, sangat terkenal dari Inggris, Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones pernah berkhotbah dari ayat ini, dari Yohanes 17, dan bilang begini, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan Kristen ada banyak problem dan kesulitan, tapi bagi saya semua masalah itu muncul dari fakta sederhana bahwa kita gagal menyadari, gagal mengerti, gagal menghargai kebenaran yang sebenarnya mengenai diri kita sebagai orang Kristen. Kita membaca semua ini, termasuk ayat 23 tadi, kita membaca semua ini tanpa merenungkan bahwa ini bukan tentang kebenaran-kebenaran abstrak. Ini bukan tentang sebuah ide, tapi ini tentang kita. Faktanya, saudara-saudara, faktanya Bapa mengasihi saudara seperti Dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak peduli kamu itu orangnya bagaimana. Yes, kamu harus berjuang hidup taat. Tidak ada pertanyaan soal itu. Kamu harus berjuang hidup suci, harus berjuang untuk tetap taat ke gereja, harus berjuang mempersembahkan hidupmu. Tapi pada akhirnya bukan itu yang dihitung. Yang dihitung adalah ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ground mendasari semua kelimpahan kasih Bapa kepada kita. Saudara, kamu orang yang hitam, yang pesek, yang keriting, yang rambutnya lurus. Kata Javas itu, karena abangku rambut air, maka aku rambut api saja. Jadi orang Kupang itu kalau rambut lurus itu, istilahnya adalah rambut air. Sebagai kontras dari rambut keriting. Tapi karena dia tidak mengerti metafora semacam itu, lalu dia pikir air itu kontrasnya api. Jadi karena abangnya rambut air, maka dia mau rambut api. Tidak peduli, saudara-saudara. Itulah Injil, itulah the gospel. Kenapa saudara jadi Kristen? Dan itu tidak ada di dalam agama manapun. No, jangan menipu diri kamu bisa berbuat sesuatu untuk diselamatkan. You know it, you can't fake it. Kata penulis yang tadi, De Boer tadi kan, kamu tidak bisa memalsukan itu. Kamu tahu deep down di dalam hatimu, I am not good enough. Saya tidak cukup baik untuk Tuhan, untuk diselamatkan. Tapi hari ini Injil kasih tahu kita, yes, kamu diselamatkan. Bukan karena kamu, tapi karena Tuhan Yesus mati bagi saudara. Tidak ada kabar baik, sukacita lebih daripada itu di dalam dunia ini. Dan tidak ada agama manapun yang mengajarkan ajaran semacam itu. Hanya Alkitab, firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kalau bicara tentang apa yang paling kita butuhkan, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan itu? Sudah, jangan cepat berkesimpulan kamu sudah peroleh. Jangan cepat-cepat berkesimpulan, karena nanti kita akan lihat ini. Kita harus tunduk kepada ajaran Alkitab untuk kita punya keyakinan, asuransi itu. Jangan berdasarkan perasaan, jangan berdasarkan logika, jangan berdasarkan apapun, tapi berdasarkan Alkitab firman Tuhan, menaklukkan pikiran, hati kita, perasaan kita, kehendak kita di bawah otoritas firman Tuhan. Bagaimana cara kita terima itu? Nah, secara dangkal kelihatannya ayat ini tidak, teks ini tidak bicara tentang bagaimana menerima Injil, bukan? Kelihatannya begitu, bukan? Tapi perhatikan ayat yang ke-24. Perhatikan ayat yang ke-24. Pasal 17. Ya Bapa, aku mau
supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang, behold, see, memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bagaimana kita menerima itu? Memandang kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya jelaskan istilah itu, mari kita lihat dulu beberapa teks di dalam Perjanjian Baru, bahwa percaya itu berarti memandang kemuliaan Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi kita perlu kasih dasarnya dulu. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan, sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya berarti contemplating. Jadi selain reflecting tapi juga contemplating, merenungkan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi percaya berarti contemplating, behold, mencerminkan, reflecting the glory of Christ, kemuliaan Kristus. Satu teks lagi, Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi memahami, mengerti, dan mengenal. Tapi perhatikan metafora yang digunakan. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Itu semua metafora apa? Space bukan? Ruang bukan? Panjang, lebar, tinggi, dalam. Kalau itu metafora ruang, kamu bisa lihat atau tidak? Bisa lihat atau tidak? Bisa lihat atau tidak? Bisa lihat atau tidak? Bisa dong. Harusnya bisa dong. Sesuatu yang punya panjang dan lebar dan punya tinggi dan dalam, itu kan bisa dilihat. Satu teks lagi yang juga bicara tentang melihat. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kali ini saudara perhatikan. Ini satu teks yang banyak sekali saudara baca, tapi saudara tidak renungkan, kontemplasi itu, meditasi itu secara mendalam. Akhirnya saudara tidak dapat berkatnya. Perhatikan ayat yang pertama, pasal 3, 1 Yohanes. Lihatlah, lihatlah, gunakan matamu, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi mengenal Dia sama dengan melihat Dia. Lihatlah. Kenapa dunia tidak mengenal kita? Karena mereka tidak melihat Yesus. Kenapa kita menjadi anak-anak Allah? Karena kita melihat Sang Anak Allah. Nah, pertanyaan, bagaimana cara kita melihat Sang Anak Allah? Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Bagaimana cara kita melihatnya? Nah, saudara-saudara, poinnya itu begini. Untuk ngerti poin itu, saya ingin kutip bagi saudara dari John Owen. John Owen seorang teolog Puritan yang sangat terkenal. Ini sangat-sangat big ya, raksasa, giant, abad ke-17. Di dalam akhir dari kehidupannya, buku yang terakhir yang dia tulis berjudul Meditations and Discourses on the Glory of Christ. Meditasi dan ajaran-ajaran mengenai kemuliaan Kristus. Dan dia bilang begini, kamu tidak dapat berubah, you never change, kamu tidak akan pernah berubah hanya dengan try harder, hanya dengan mencoba. Kamu hanya dapat berubah by seeing, beholding the glory of Christ.
Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Kamu tidak jadi jujur hanya dengan mencoba menjadi jujur. Coba menolong orang lain. Trying. Kamu terbiasa berbohong. Lalu kamu sadar, dengar firman Tuhan, tidak boleh berbohong. Kamu tidak berubah, tidak berhenti berbohong hanya dengan berupaya untuk tidak berbohong. No, kamu tidak berubah dengan berupaya keras. Kenapa Injil bilang itu tidak bisa mengubah orang? Kenapa? Karena semua itu hanya memimpin kepada kegagalan. Hari ini kamu jujur, besok karena terjepit kamu bohong lagi. Mencoba lagi. Minggu depan karena kepepet kamu bohong lagi, dan seterusnya. No, berhenti berbohong, berhenti berbuat dosa itu tidak dapat dilakukan dengan mencoba berusaha secara keras. Tidak bisa. Lalu apa yang mengubah kita? Melihat kemuliaan Kristus. Saudara, kenapa melihat? Kenapa Alkitab menggunakan melihat? Coba picture diri saudara ada di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan ini akan mengubah segala sesuatu. Picture diri saudara ada di Golgota 2000 tahun yang lalu. Saudara melihat ada seseorang yang 3,5 tahun sudah ngasih tahu saudara berulang kali, kamu tidak bisa diselamatkan karena upayamu sendiri. Saya datang untuk menyerahkan nyawaku sebagai korban tebusan bagi kamu. Berulang kali dia ngasih tahu saudara. Kemudian dia tidak punya cacat, tidak pernah melakukan dosa, tidak punya satupun kelemahan sebagai manusia berdosa. Kemudian dia naik ke atas salib itu dan dia mati untuk saudara. Saudara lihat, dia mati untuk saya. Saudara tidak diselamatkan by trying, dengan mencoba. Saudara diselamatkan dengan melihat Yesus melakukan itu bagi saudara. Dan itu akan change everything. Itu akan mengubah cara pandangmu tentang uang. Kamu tidak lagi cinta uang. Uang Yesus mati bagi saya. Itu akan mengubah tujuan hidupmu. Tadi kamu pikir saya di kampung saya sebentar lagi nore, kemudian punya kelapa sawit, kemudian menikah, atau punya ini, punya itu. Sekarang saya mau jadi hamba Tuhan karena Yesus mati bagi saya. Kamu tidak akan lagi wasting time, membuang waktu dengan orang-orang yang hanya mempengaruhimu untuk kejahatan, karena Yesus mati bagi saya. Saudara lihat, hanya dengan melihat, by beholding the glory of Christ, kamu dapat berubah. Nah, saya ingin akhiri dengan Jonathan Edwards. Jadi tadi kita dari De Boer kepada John Owen, kepada Martin Lloyd Jones, sekarang kita ke Jonathan Edwards. Karena teks ini bukan baru saya pertama kali khotbahkan, jadi mari kita belajar dari para raksasa. Jonathan Edwards, seorang teolog kebangunan rohani, seorang filosof yang sangat-sangat besar ya. Saudara pergi ke perpustakaan, kita punya banyak buku tentang Jonathan Edwards, dan dia banyak menulis tentang afeksi religius, perasaan keagamaan. Jonathan Edwards pernah berkhotbah sebuah khotbah dengan tema Heaven, a World of Love. Surga adalah sebuah dunia cinta kasih. Dan dia kasih tahu kita ada 5 hal kenapa semua perburuan tentang cinta dan kasih sayang di dalam dunia ini akan selalu berakhir dengan miserable, melarat. Saudara, cinta itu akan membuat saudara melarat di dalam dunia ini. Dan dia kasih tahu kita 5. Pertama, kenapa cinta kasih di dalam dunia ini membuat kita melarat? Karena deep down kita tahu bahwa kita ingin dikasihi for our own sake, apa adanya kita. Tapi pertanyaan, di mana pernah saudara temukan cinta kasih yang mengasihi saudara apa adanya saudara? Tidak ada. Semua yang bilang I love you, aku mengasihimu, itu selalu di balik itu karena dia melihat something. Bukan karena dirimu sendiri. Apakah karena kecantikanmu? Apakah karena bentuk fisikmu? Apakah karena ketampananmu? Apakah karena uangmu? Apakah karena jabatanmu? Apakah karena reputasimu? Apakah karena status sosialmu? Kamu berasal dari keluarga yang kaya, misalnya punya ini dan lain sebagainya. Kamu tidak mencintai orang karena dirinya sendiri.
Tapi kamu tahu bahwa cinta yang sebenarnya adalah harus demi diri orang itu sendiri, bukan karena apa yang dia punya atau bukan karena apa yang dia bisa lakukan bagi saudara. Dan karena itu cinta membuat saudara itu melarat. Karena deep down you tahu orang ini sayang sama saya, orang ini dekat dengan saya, bukan karena saya, tapi karena ada something, ada benefit yang dia bisa dapat dari saya. Betul bukan? Betul bukan? Itu ada di dalam semua relasi, even ada di dalam semua relasi suami istri. Coba kalau suamimu berhenti kasih kamu uang. Coba kalau istrimu berhenti masak buat kamu di rumah. No, kita tidak mencintai orang lain, mengasihi orang lain demi diri mereka sendiri. Selalu karena ada benefit yang lain. Dan itu bukan love. Itulah yang membuat kita menderita. Kedua, kenapa kita menderita? Karena cinta, karena kasih sayang. Karena kita tidak dapat secara sempurna mengekspresikan cinta kasih kita. Ada orang yang lihat-lihat lirik-lirik, tapi mau ngomong itu susah sekali. Akhirnya apa? Dia tidak tidur bermalam-malam. Orang lagi ngorok, itu otaknya itu lagi kemana-mana. Kapan saya ngomong? Tapi begitu dekat, dia gemetaran sampai pulpen jatuh. Bukan hanya itu, tapi orang yang kita kasihi juga tidak dapat mengekspresikan maunya seperti apa itu secara sempurna. Jadi kita seperti ada di dalam satu ketegangan antara idealisme kita yang ada di dalam diri kita. Kita semua tahu itu kok. Yang saya ngomong tadi saudara bilang itu benar. Di dalam hati saudara, yes, itulah cinta. Cinta itu bukan hanya sekadar kita ingin dicintai apa adanya, tapi kita ingin supaya bisa mengekspresikan itu, bukan? Secara benar, secara sempurna. Jadi meskipun dia sudah mau, tapi karena dia grogi, lalu dia bilang, nggak mau. Kemarin itu ada teman saya, dia posting di Facebook, pas Stanley Paparan ya. Lalu dia posting satu buku tebal sekali. Itu tebal sekali, mungkin ribuan halaman. Lalu dia kasih judul, Cara Memahami Wanita. Itu baru bab pertama, tapi sudah tebalnya ribuan halaman. Belum bab kedua, belum bab ketiga. Saudara, human heart. Dengar ini baik-baik anak-anak muda, supaya kamu jangan bodoh, jangan ditipu oleh dunia ini. Harus dengar ini. Hati manusia, kondisi hati manusia itu tidak seperti yang kamu pikir. Sangat dalam, sangat jahat karena dipengaruhi oleh dosa. Ketiga, kenapa kita menderita? Jadi pertama, kita ingin dikasihi karena diri kita. Kedua, kita tidak dapat mengekspresikan cinta kasih kita secara benar. Ketiga, semua cinta kasih itu menginginkan cinta kasih yang mutual, timbal balik. Tidak ada orang yang bilang begini, saya mengasihi kamu tapi kamu tidak usah mengasihi saya. Ada tidak? Tidak ada. Semua cinta kasih itu selalu bersifat mutual, timbal balik, resiprokal. Itulah cinta kasih. Kamu akan sengsara sekali kalau hanya kamu yang mengasihi orang, tapi orangnya tidak mengasihi kamu. Betul? Termasuk kamu membuat orang sengsara kalau kamu tahu orang itu mengasihi kamu, tapi kamu tidak dapat mengasihi dia. Betul? Itulah cinta kasih, dan itu membuat kita itu miserable, melarat di dalam dunia ini. Yang keempat, kenapa cinta kasih itu membuat kita melarat? Karena semua cinta kasih menginginkan kebahagiaan orang yang dikasihi. Ketidakbahagiaan mereka akan menjadi sesuatu yang menyakitkan hati kita. Kita bahkan tidak mempedulikan diri kita asalkan orang itu bahagia. Betul nggak? Betul kan? Semua orang tua tahu itu. Saya bukan hanya bicara untuk kamu, tapi juga ini secara general, in general. Waktu sebuah pasangan, satu pasangan suami istri memiliki anak, itu hatinya itu langsung melekat pada anaknya. Anaknya menangis, dia akan menangis. Anaknya susah, dia akan susah. Anaknya sengsara, dia akan sengsara. Anaknya tidak lulus ujian, dia akan menghela nafasnya dalam-dalam, dan seterusnya. Kebahagiaannya atau ketidakbahagiaannya bukan lagi pada dirinya sendiri. Sekarang bukan tentang dia lagi, tapi tentang orang yang dikasihi.
Maka celakalah orang tua yang tidak punya hati semacam itu. Anaknya mau luntang lantung, mau main HP 24 jam, mau kemanapun, mau bergaul dengan siapapun. Oh enggak apa-apa, selagi kamu happy lakukan itu. Dia sedang mencelakakan anaknya sendiri. Dan kita tahu bahwa di dalam hidup ini, karena cinta kasih itu bergantung pada kebahagiaan objek yang dikasihi, maka kita akan hidup seperti naik roller coaster itu. Hari ini kita lihat dia tertawa, kita tertawa. Besok kita lihat dia susah, kita jadi susah. Dan akan jauh lebih menyakitkan lagi kalau kita pikir, nah saya tidak mau lagi ada di dalam relasi itu. You tidak bisa bilang begitu karena hatimu ada di dia, betul nggak? Tapi pada saat yang sama, kamu tahu kamu tidak bisa lagi hidup pada dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Itulah yang membuat kita itu melarat dengan cinta kasih. Yang terakhir, kenapa cinta kasih itu membuat kita melarat? Because kita tidak ingin say goodbye. Betul? Siapa yang mengasihi orang lain lalu berpikir, oke, saya mengasihi kamu tapi saya berharap kita segera berpisah? Tidak ada. Deep down kita ingin itu forever. Makanya orang mengekspresikan ideal itu dengan I love you forever and ever. Itu bohong. Someday, apakah dia yang duluan pergi atau kamu yang duluan pergi? Dan pada waktu orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita atau menutup matanya untuk selama-lamanya, dunia kita itu akan pergi bersama dengan dia. Saya berkali-kali kasih tahu saudara ya, papa saya itu waktu mama saya meninggal, tidak ada satu tetes pun air mata keluar. Tapi kalau saudara lihat tatapan matanya itu sudah tidak ada apa-apa di situ. Kosong. Kenapa kosong? Karena dunianya telah pergi pada saat tarikan napas terakhir dari mama saya. Dan 2 tahun setelah mama saya meninggal, selama 2 tahun itu dia tidak pernah keluar rumah, hanya keluar dari kamar, pergi ke depan, kemudian masuk lagi ke kamar, pergi ke depan. That's it. No joy. Tidak ada lagi sukacita. No joy at all. Tidak ada lagi happiness. Karena dunianya telah pergi. Itulah love. Kita tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Nah, kenapa saya kasih tahu saudara Theology of Love dari Jonathan Edwards? Karena dengan saudara tahu begitu, sekarang saudara tahu tempat di mana saudara akan dapat cinta kasih yang sebenarnya. Saudara, di sorga saudara tidak dikasihi karena kamu itu dapat melakukan sesuatu. Di sorga kamu dikasihi karena kamu itu telah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Di sorga kamu dicintai bukan karena orang ingin memanfaatkan kamu atau kamu memanfaatkan orang lain, tapi karena kamu itu adalah milik Tuhan Yesus. Kamu dicintai karena dirimu sendiri itu siapa. Kemudian yang kedua, di sorga kamu dapat mengekspresikan kasih sayangmu kepada orang-orang yang ada di sana secara benar, secara infinite, tidak terbatas, dan secara sempurna. Demikian juga sebaliknya, orang-orang akan mengekspresikan cinta kasih mereka kepada saudara secara benar, secara tidak terbatas, dan secara sempurna. Di sorga bukan hanya kamu yang akan mengasihi orang lain, tapi orang lain juga mengasihi kamu seperti kamu mengasihi orang lain, atau lebih benar lagi, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Di sorga kamu bukan hanya menginginkan kebahagiaan orang lain, tapi orang lain juga menginginkan kebahagiaan kamu. Dan mereka tidak akan mengalami penderitaan, maka kamu tidak akan menderita karena menginginkan kebahagiaan mereka. Begitu juga saudara, tidak akan lagi ada penderitaan. Alkitab mengatakan tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Jadi tidak akan ada lagi sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kita menderita karena kita mengasihi orang lain. Dan yang terakhir, di surga kita tidak akan pernah say goodbye. Kita akan hidup forever and ever. Bukan hanya dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Tritunggal, tapi dengan orang-orang percaya yang lain.
Itu sebabnya Jonathan Edwards mengatakan, surga adalah sebuah dunia cinta kasih, a world of love. Saudara dan saya diciptakan untuk surga. Kalau saudara mencari kenyamanan, mencari damai sejahtera, mencari contentment, kepuasan di dalam dunia ini, saudara hanya akan mendapatkan kemelaratan. Because karena saudara dan saya diciptakan untuk surga. Dan surga itu hanya bisa saudara dapatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.